Hai para pejuang-pejuang CPNS di tahun ini. Sebelumnya selamat kepada teman-teman yang telah lulus mengikuti ujian SKB. Dan selamat berjuang kembali untuk mengikuti ujian SKB atau seleksi kemampuan bidang. Kali ini kita akan membahas SKB seleksi kemampuan bidang PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar. Nah teman-teman, saya harap untuk mengambil alat tulis, pulpen dan kertas agar kalian bisa mencatat yang menurut teman-teman penting bagi teman-teman. Nah saya juga ingin kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng tepatnya yang ada di bawah video berikut ini agar kalian tidak ketinggalan info video selanjutnya yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah kali ini kita akan membahas prediksi soal PGSD yang benar-benar terbaru dan terkini. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Soal nomor 1. SD kelas 5A Kampung Rejo terdiri dari 40 siswa, di mana diantaranya 20 siswa menyukai mata pelajaran matematika, 15 siswa menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia, dan 9 orang tidak menyukai matematika maupun bahasa Indonesia. Berapakah siswa yang menyukai keduanya? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7, E. 8. Jawaban yang tepat adalah A. 4. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. 4. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal berikut ini, teman-teman bisa menggunakan diagram Venn. Di dalam soal diketahui bahwa total semua siswa itu ada 40 siswa. Kemudian yang suka matematika 30, yang suka bahasa Indonesia 15, yang tidak suka keduanya 9, maka menggunakan diagram Venn. Di mana total siswa di luar dari diagram. Total siswa ada 40 siswa. Yang suka keduanya kita anggap nilainya X, di mana nilai yang suka matematika ada 20 orang, maka 20 dikurang X. Kemudian yang suka bahasa Indonesia ada 15, maka 15 dikurang X. Artinya yang suka matematika ada 20 orang, berarti 20 dikurang X, artinya X ini adalah yang suka kedua-duanya. Kemudian yang suka bahasa Indonesia ada 15 orang, maka 15 kurang X. Kemudian di sini adalah siswa yang tidak suka keduanya. Yang tidak suka keduanya itu ada berjumlah 9 orang. Maka berdasarkan diagram Venn tersebut, untuk mencari siswa yang suka keduanya itu adalah kita mengurangkan total jumlah siswa. 40 kali dapat 40 sama dengan jumlahnya 9 ditambah dengan 20 dikurang X ditambah dengan X ditambah dengan 15 dikurang X. Maka 40 sama dengan 9 ditambah 20 ditambah 15 itu adalah 44. Kemudian S tambah min S tambah X ini tewas, maka 44 dikurang X, maka X sama dengan 44 dikurang 4 adalah 4. Maka siswa yang menyukai baik matematika maupun bahasa Indonesia adalah 4 siswa. Jawaban yang tepat adalah A. 4 siswa. Kita coba soal nomor 2. Siswa SD Impres berjumlah 28 orang. Siswa-siswa tersebut mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 15 siswa mengikuti paduan suara, 12 siswa mengikuti pramuka, dan sebanyak 7 siswa yang mengikuti paduan suara dan pramuka.
Berapa siswa yang tidak mengikuti baik paduan suara maupun pramuka? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. Jawaban yang tepat adalah D. 8. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D. 8. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita bisa mengerjakannya menggunakan diagram Venn. Sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa semua total siswa itu di luar dari diagram ada 28 orang. Kemudian di mana jumlah siswa yang menyukai paduan suara ini adalah 15 orang. 15 orang. Kemudian jumlah siswa yang menyukai keduanya itu ada 7 orang. Ini adalah 7. Kemudian jumlah siswa yang menyukai pramuka adalah 12 orang. Ini 15. Maka kita mengurangkannya, 15 kurang 7, maka yang menyukai paduan suara adalah 15 kurang 7 sama dengan 8. Kemudian yang menyukai pramuka 12 kurang 7 sama dengan ada 5. Yang ditanya adalah yang tidak menyukai keduanya atau X. Maka untuk mencari yang tidak menyukai keduanya, teman-teman tinggal mengurangkan 28 total siswa. Maka totalnya adalah 28 sama dengan X yang tidak menyukai keduanya ditambah 8 ditambah 5, 8 ditambah 5 ditambah 7. Maka 8 tambah 5 tambah 7 adalah 20. Maka nilai X sama dengan 28 dikurang 20. 28 dikurang 20, maka nilai X adalah 8. Maka jawaban yang tepat adalah D. 8. Soal selanjutnya. Sebanyak 25 siswa yang suka permen, 19 siswa yang suka coklat, dan 10 siswa yang tidak suka keduanya. Berapakah siswa yang suka keduanya? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7, E. 8. Jawaban yang tepat adalah A. 4. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. 4. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, saya harap teman-teman dengan soal ketiga ini, teman-teman sudah mengerti cara mengerjakannya. Karena ini adalah soal ketiga tentang diagram Venn. Penjelasannya lagi adalah sebagai berikut. Kita menggunakan diagram Venn untuk menjelaskan soal tersebut, di mana total siswa itu ada 50 siswa. 50 siswa. Kemudian ditanya di dalam soal adalah yang suka keduanya, otomatis di dalam ini kita anggap nilainya X. Di mana siswa yang suka permen ada 25, maka ini 25 dikurang X. Kemudian siswa yang suka coklat ada 19, maka ini 19 kurang X. Ini adalah siswa yang tidak suka keduanya. Siswa yang tidak suka keduanya itu berjumlah 10 orang. Tidak suka baik permen maupun coklat. Maka untuk mendapatkan nilai X, kita tinggal memasukkan nilai 50 siswa. 50 sama dengan, kita totalkan semua yang ada di dalam diagram. Maka X ditambah 25 dikurang X ditambah 19 dikurang X ditambah dengan 10. Maka 50 sama dengan 9 tambah 25 kurang X, ini tewas tinggal 25. Maka 25 tambah 19 ditambah 10 dikurang X adalah 54.
dikurang X. Maka X-nya itu adalah 54 dikurang 50. X sama dengan 4. Maka jawaban yang tepat adalah A, X sama dengan 4. Kita kerjakan soal nomor 4. Perbandingan pegawai wanita dan pria ialah 5 dibanding 3. Berapa persentase jumlah pegawai wanita dan persentase pegawai pria? A. 25,5% dan 74,5%. B. 32,5% dan 67,5%. C. 48,5% dan 41,5%. D. 55,5% dan 44,5%. E. 62,5% dan 37,5%. Jawaban yang tepat adalah E. 62,5% dan 37,5%. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. 62,5% dan 37,5%. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Perbandingan pegawai wanita dengan pria adalah 5 banding 3, di mana wanita dibanding pria ini adalah 5 dibanding 3. Maka otomatis jumlah keseluruhannya ini adalah totalnya adalah 8. Maka untuk mencari jumlah wanita, teman-teman tinggal membagikannya dengan perbandingan 5/8 kali. Jumlahnya adalah presentasinya dikali 100%. Maka 5 bagi 8 dikali 100% adalah 62,5%. Inilah untuk wanita. Maka untuk pria otomatis tinggal mengurangkan dari 100% dikurangkan 62,5. Maka 100% dikurang 62,5 adalah 37,5%. Maka jawaban yang tepat adalah E. 62,5% dan 37,5%. Untuk lebih memantapkannya, kita coba satu soal nomor 5. Jumlah murid SD Jaya ialah 720 orang, di mana murid perempuan adalah 2/3 bagian. Berapakah banyaknya murid laki-laki? A. 140, B. 200, C. 240, D. 300, E. 340. Jawaban yang tepat adalah C. 240. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. 240. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di dalam soal diketahui bahwa jumlah murid ada 720 orang, di mana murid perempuannya adalah 2/3 bagian. Maka murid perempuannya jumlahnya 2/3 dikali 720. Maka 2/3 dikali 720 adalah 480. Ini untuk perempuan. Maka jumlah murid laki-lakinya itu adalah totalnya itu kan jumlah muridnya ada 720, maka 720 dikurang 480. 720 dikurang 480 dapatlah 240. Maka jawaban yang tepat adalah C. 240. Sekali lagi, total jumlah murid perempuannya itu adalah 2/3 kali 720 didapat 480. Maka untuk mendapatkan jumlah murid laki-laki tinggal mengurangkan dari totalnya 720 dikurang jumlah murid perempuan 480, 240. Jawaban yang tepat adalah C. 240. Kita kerjakan soal berikutnya. Budi berangkat bekerja pukul 6.10 dengan kecepatan tetap, di mana jarak tempuh 6 km dan waktu 16 menit menggunakan motor. Pukul berapakah Budi sampai di tempat kerja jika jarak ke tempat kerja 21 km? A. Pukul 7:04, B. Pukul 7:06, C. Pukul 7:10, D. Pukul 7:12, E. Pukul 7:30. Jawaban yang tepat adalah B. Pukul 7:06. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B. Pukul 7:06.
Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di mana Budi memiliki jarak tempuh ke tempat kerjanya itu sebesar 21 km. Ketika dia bergerak 6 km dapat mencapai 16 menit. Maka 6 km dengan kecepatan 6 km dengan 6 km ditempuh 16 menit. Jarak ke kantor tempat kerjanya 21 km. Berapa menit X? Ini didapat adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin besar jaraknya maka waktu tempuhnya yang diperlukan semakin besar juga atau semakin tinggi. Maka 6 per 21 sama dengan 16 per X. Tinggal kita kalikan silang. Maka 6X sama dengan 21 dikali 16. 21 kali 16 maka X nya didapat 6X sama dengan 21 dikali 16. 21 kali 16 itu adalah 336, maka X nya 336 dibagi 6, dapatlah X nya 56 menit. Kemudian si Budi berangkat itu pada pukul 06.10 menit. Maka waktu tempuhnya ke tempat kerjanya itu ada 56 menit. Pukul berapa kala dia akan tiba? Maka 06 titik saya ambil 10 menit dari sini bisa kan? Maka 06 tambah ini 10 menit dari sini, maka ini tinggal 66 menit. Maka 06 titik pukul 6 tambah 66 menit itu kan 1 jam 6 menit. Maka pindahkan ke sini 1 jamnya tinggal 07 lah dia. 07. Sisanya 6 menit tambah 06 menit. Maka 07 lewat 6 menit lah dia tiba di tempat kerjanya. Sekali lagi, maka Budi sampai ke tempat kerjanya itu pukul 07 lewat 6 menit. Jawaban yang tepat itu adalah B, 07 lewat 6 menit. Kita kerjakan soal berikutnya. Jika jarak 40 km dapat ditempuh selama 60 menit, sebanding dengan jarak 120 km ditempuh dalam waktu A 1 jam, B 2 jam, C 3 jam, D 4 jam, E 5 jam. Jawaban yang tepat adalah C 3 jam. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C 3 jam. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di mana jarak untuk jarak 40 km jarak untuk 40 km ditempuh selama 1 jam. 1 jam atau 60 menit. Kemudian jarak untuk 120 km berapa menit, kita misalkan X. Ini adalah perbandingan senilai karena ketika 40 km ditempuh dengan 60 menit, otomatis jika jarak 120 meter semakin besar jaraknya maka waktu yang diperlukan juga semakin besar. Maka untuk mendapatkan nilai X tinggal 40 per 120 kita buat perbandingan sama dengan 60 per X. Kita kalikan silang, maka ini 40 dikali X sama dengan 120 dikali 60. Untuk mendapatkan nilai X kita bisa 120 ke 40 tewas, ini tinggal 3. Maka X sama dengan 180 menit. Nah, ditanya dalam satuan jam, maka 180 menit ini berapa jam? 1 jam itu 60 menit. Otomatis 180 menit dibagi 60 menit didapatlah 3 jam. Maka waktu tempuhnya itu untuk mendapatkan jarak 120 km adalah 3 jam. Maka jawaban yang tepat adalah C, 3 jam. Soal berikutnya. Suatu deret aritmatika suku kedua dan 4 adalah 14, dan suku ketiga dan suku kelima ditambah suku kelima adalah 18. Berapakah suku 10 barisan deret tersebut? A 11, B 21, C 31, D 41, E 51. Jawaban yang tepat adalah B 21. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah
B 21. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dari soal ini bahwa ini tentang deret aritmatika. Teman-teman, saya akan kasih rumus umumnya bahwa suku ke N suatu deret aritmatika adalah suku pertama ditambah N kurang 1 kali B, di mana A ini adalah suku pertama, N ini adalah suku ke N-nya, B ini adalah bedanya, di mana untuk mencari B-nya itu adalah suku ke N dikurang suku ke N dikurang 1. Atau bisa kita dapatkan B-nya itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Suku kedua dikurang suku pertama. Suku kedua kurang suku pertama. Suku kedua kurang suku pertama. Suku kedua dikurang suku pertama itu dapat suku di dalam soal bahwa U3 U2 ditambah U4 adalah U2 ditambah U4 sama dengan 14. Maka suku keduanya adalah A ditambah B ditambah suku keempatnya A ditambah 3B sama dengan 14. Maka kita tinggal jumlahkan. A ditambah A, 2A ditambah 4B sama dengan 14. Kita bagikan 2 untuk memperkecilkannya, maka A ditambah 2B sama dengan 7. Kita simpan bahwa ini adalah persamaan pertama. Kemudian di soal juga diketahui suku ketiga ditambah suku kelima adalah 18. Maka suku ketiganya tadi berdasarkan rumus umum, maka A ditambah 2B didapat A tambah 2B tambah suku kelimanya adalah A ditambah 4B sama dengan 18. Maka A tambah A adalah 2A ditambah 2B tambah 4B 6B sama dengan 18. Kita kecilkan, kita bagikan 2, maka A ditambah 3B sama dengan 9. Persamaan kedua. Nah, untuk mendapatkan nilai A atau B, kita bisa mengeliminasi persamaan pertama dengan kedua, di mana A ditambah 3B didapat sama dengan 9, kemudian A ditambah 2B sama dengan 7. Kemudian kita kurangkan, A dikurang A tewas, maka 3B dikurang 2B ini B, 9 kurang 7 adalah 2. Untuk mendapatkan nilai A, tinggal masukkan ke persamaan kedua contohnya, maka A ditambah 2 dikali 2B, 2 dikali 2 4 sama dengan 7, maka B sama dengan maka A sama dengan 3. Dapatlah nilai A 3 atau suku pertama 3, B-nya sama dong atau bedanya 2. Maka yang ditanya di dalam soal adalah berapakah suku ke-10. Nah, U10 otomatis sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Maka U10 sama dengan A ditambah 10 kurang 1 9B. Dalam soal diketahui nilai A, di mana nilai A-nya itu 3, maka 3 ditambah 9, B-nya ada 2 atau bedanya 2, maka 3 ditambah 18. Maka suku ke-10-nya 3 tambah 18 adalah 21. Maka jawaban yang tepat adalah B21. Kita coba soal selanjutnya. Dari soal di atas atau dari soal nomor 8 di atas, berapakah jumlah 50 suku pertama? A 1600, B 2600, C 3600, D 4600, E 5600. Jawaban yang tepat adalah B 2600. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B 2600. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk mencari jumlah suku pertama, di dalam soal ditanya jumlah 50 suku pertama, rumus umumnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah ini 2 ya, A tambah N dikurang 1 dikalikan B. Maka untuk mencari jumlah 50 suku pertamanya S50, berarti ini N 50, ini masukkan 50, sama dengan 50 per 2 dikali 2A, dimana suku pertamanya diketahui kan tadi dalam soal ada 3 ditambah 50 kurang 1 yaitu 49.
di mana B nya itu adalah 2 atau bedanya 2. Maka untuk mencarinya ini tewas 2 kedua, kemudian 2 kedua ini tewas, maka tinggal 50 dalam kurung 3 ditambah 49, 3 tambah 49 sama dengan 50 dikali 52. Didapatlah 50 kali 52 adalah 2600. Maka jawaban yang tepat adalah B 2600. Demikianlah, semoga bermanfaat.